Kisah mahasiswi yang rela menjadi pacar dosennya di kampus seringkali menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa, dosen, bahkan masyarakat umum. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kampus-kampus Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Meskipun banyak yang memandang hubungan semacam ini sebagai bentuk cinta atau ketertarikan yang wajar, namun di sisi lain, tidak sedikit yang menganggapnya sebagai permasalahan etika dan moral yang kompleks. Latar belakang fenomena. Hubungan antara mahasiswa dan dosen seringkali dipandang sebagai hubungan yang formal dan profesional. Dosen diharapkan berperan sebagai pengajar, mentor, dan pembimbing akademik yang netral, sementara mahasiswa diharapkan menjalankan tugasnya untuk belajar dan mengembangkan potensi diri secara intelektual. Namun, ketika garis batas profesional itu mulai kabur, terutama ketika hubungan yang lebih personal atau romantis muncul di antara kedua belah pihak, masalah pun mulai bermunculan. Ada berbagai alasan mengapa seorang mahasiswi bisa rela menjalin hubungan romantis dengan dosennya. Beberapa di antaranya bisa didorong oleh perasaan cinta yang tulus, kekaguman intelektual, hingga tekanan atau kesempatan yang muncul dari situasi akademik. Perasaan cinta dan kekaguman. Salah satu alasan yang sering kali muncul dalam kasus seperti ini adalah adanya perasaan cinta yang tulus atau kekaguman terhadap dosen. Seorang mahasiswi bisa saja jatuh cinta pada dosennya karena berbagai alasan. Dosen, sebagai seseorang yang lebih tua, dianggap memiliki kedewasaan, wawasan, serta pengalaman hidup yang membuatnya terlihat menarik di mata mahasiswa. Dosen juga seringkali dipandang sebagai figur yang memiliki otoritas dan kepercayaan diri, dua hal yang kerap kali menarik perhatian para mahasiswi muda. Dalam beberapa kasus, mahasiswi merasa terinspirasi oleh pemikiran, gaya mengajar, atau sikap profesional dosennya. Kekaguman ini kemudian berkembang menjadi perasaan yang lebih personal, yang pada akhirnya memunculkan perasaan cinta. Hubungan yang dimulai dari rasa kagum ini seringkali dianggap wajar oleh kedua pihak, meskipun sebenarnya tetap ada banyak pertimbangan etika yang perlu diperhatikan. Hubungan yang tidak seimbang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara mahasiswi dan dosen seringkali terjadi dalam kerangka kekuasaan yang tidak seimbang. Dosen memiliki otoritas akademik, termasuk kekuasaan untuk memberikan penilaian dan evaluasi terhadap prestasi mahasiswa. Mahasiswi, di sisi lain, berada dalam posisi yang lebih rentan karena ia bergantung pada dosen dalam hal penilaian akademik, rekomendasi, dan bahkan masa depannya di kampus. Hubungan semacam ini bisa menjadi masalah serius ketika dosen memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa dosen mungkin menawarkan nilai yang lebih baik, kesempatan penelitian, atau rekomendasi yang baik sebagai imbalan atas hubungan personal atau romantis dengan mahasiswi. Dalam situasi seperti ini, mahasiswi bisa merasa tertekan atau terpaksa untuk memenuhi keinginan dosennya, meskipun pada awalnya ia mungkin tidak memiliki perasaan romantis terhadap dosen tersebut. Tekanan sosial dan pengaruh lingkungan. Selain itu, tekanan sosial di lingkungan kampus juga bisa mempengaruhi keputusan mahasiswi untuk menjalin hubungan dengan dosennya. Dalam beberapa kasus, mahasiswi mungkin merasa bahwa dengan menjalin hubungan dengan dosen, ia akan mendapatkan keuntungan tertentu, seperti nilai yang lebih baik, kesempatan penelitian, atau akses ke jejaring profesional yang lebih luas. Tekanan dari teman-teman sebaya juga dapat mempengaruhi keputusan mahasiswi. Beberapa mahasiswi mungkin merasa bahwa menjalin hubungan dengan dosen adalah cara untuk meningkatkan status sosial mereka di kalangan teman-teman mereka. Mereka mungkin menganggap bahwa dengan memiliki hubungan dengan seseorang yang memiliki otoritas di kampus, mereka akan lebih dihormati atau dianggap istimewa oleh teman-temannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan semacam ini tidak selalu membawa kebahagiaan atau keuntungan jangka panjang. Dalam banyak kasus,
Mahasiswi yang terlibat dalam hubungan romantis dengan dosennya justru menghadapi stigma sosial yang berat. Mereka mungkin dianggap menggunakan dosen untuk mencapai tujuan akademik atau dianggap sebagai perusak hubungan profesional di kampus. Dampak psikologis dan akademik. Selain masalah etika, hubungan antara mahasiswi dan dosen juga dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan kesejahteraan akademik mahasiswi tersebut. Ketika hubungan tersebut berjalan baik, mahasiswi mungkin merasa lebih percaya diri dan mendapat dukungan lebih dari dosennya. Namun, ketika hubungan tersebut berakhir dengan buruk, mahasiswi bisa menghadapi tekanan emosional yang luar biasa. Perasaan dikhianati, tidak dihargai, atau bahkan ditinggalkan bisa menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Secara akademik, mahasiswi yang terlibat dalam hubungan dengan dosennya mungkin juga menghadapi tantangan. Jika hubungan tersebut diketahui oleh mahasiswa lain atau staf kampus, mereka bisa menjadi sasaran gosip atau bahkan dipandang negatif oleh teman-temannya. Ini bisa mempengaruhi reputasi mereka di kampus, yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan akademik dan sosial mereka. Dalam beberapa kasus, dosen yang terlibat dalam hubungan semacam ini juga menghadapi risiko profesional yang besar. Beberapa kampus memiliki aturan ketat yang melarang hubungan romantis antara dosen dan mahasiswa, terutama jika dosen tersebut memiliki otoritas langsung terhadap penilaian akademik mahasiswi. Jika hubungan tersebut diketahui oleh pihak berwenang, dosen bisa menghadapi sanksi serius, termasuk pemecatan. Pandangan masyarakat dan hukum. Dalam masyarakat Indonesia, hubungan antara mahasiswi dan dosen seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tabu. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus melarang hubungan semacam ini, masyarakat cenderung memandangnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap bahwa dosen yang menjalin hubungan dengan mahasiswinya tidak bertindak profesional dan melanggar etika akademik. Beberapa kampus di Indonesia memiliki kebijakan internal yang melarang atau membatasi hubungan romantis antara dosen dan mahasiswa. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi integritas akademik dan memastikan bahwa penilaian akademik diberikan secara adil dan objektif. Kampus yang memiliki kebijakan semacam ini biasanya mengharuskan dosen yang terlibat dalam hubungan dengan mahasiswinya untuk melaporkan hubungan tersebut kepada pihak berwenang agar penilaian akademik mahasiswi tersebut bisa dialihkan kepada dosen lain yang netral. Di sisi lain, beberapa kampus mungkin tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai hubungan semacam ini, sehingga fenomena ini masih dapat terjadi secara diam-diam tanpa ada sanksi atau konsekuensi yang jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pentingnya regulasi yang lebih ketat dalam mengatur hubungan antara dosen dan mahasiswa di lingkungan akademik. Kesimpulan: hubungan antara mahasiswi dan dosen di kampus adalah fenomena yang kompleks dan penuh dengan dilema etika. Meskipun dalam beberapa kasus hubungan ini bisa didasarkan pada perasaan cinta yang tulus, tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak faktor lain yang mempengaruhi keputusan mahasiswi untuk menjalin hubungan dengan dosennya, termasuk tekanan akademik, sosial, dan profesional. Penting bagi kampus untuk memiliki kebijakan yang jelas dan tegas dalam menangani kasus-kasus semacam ini.